Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para peserta semua. Waalaikumsalam. Hari ini kita akan mengadakan pelatihan pembuatan SPJ yang benar. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran para peserta. Sini telah hadir bersama kita Bapak Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batubara, Bapak Sekretaris Bapak Zulkarnain SE/MSI, dan Ibu narasumber kita Ibu Nopita Saragi SEAK. Perlu saya beritahu sedikit bahwa Ibu Nopita Saragi SEAK ini merupakan Irban 4 di Inspektorat Kabupaten Batubara. Sebelum kita memulai kegiatan pelatihan pembuatan SPJ pada hari ini, sebaiknya kita dengarkan arahan dari Bapak Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika. Kepada Bapak, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu narasumber yang sudah hadir bersama kita dari Inspektorat Kabupaten Batubara, Bapak Sekretaris Kominfo, Bapak-bapak, ibu-ibu yang mengikuti acara Zoom meeting pada hari ini. Terima kasih bahwa kegiatan hari ini adalah kegiatan sosialisasi pembuatan SPJ. Nah, kenapa SPJ ini sangat penting? Karena sebaik apapun kegiatan kita bikin, semeriah apapun, kalau SPJ-nya tidak bagus, ini juga akan menjadi catatan terhadap kegiatan itu. Jadi bukan berarti sebuah kegiatan bagus, meriah, direspon masyarakat sangat tinggi, tetapi kalau SPJ-nya carut-marut, nah ini juga akan membawa masalah, akhirnya kegiatan itu tidak berkualitas atau kegiatan itu nanti bisa menjadi temuan oleh Ibu Novi. Nah, jadi oleh sebab itu maka peng-SPJ-an itu penting. Nah, saya menjadi bendahara bantuan luar negeri ya. Saya pernah menjadi bendahara bantuan negeri di PU Asahan. Ini kalau SPJ-nya itu satu ruangan ini saya rasa. SPJ saya satu ruangan ini. Nah, kenapa sampai selama 5 tahun saya tidak pernah dipanggil jaksa, tidak pernah dipanggil polisi, tapi saya sering dipanggil oleh kepala dinas saya. Nah, jadi ini karena SPJ saya teratur. Dan sampai saat ini SPJ saya itu masih ada tersimpan dengan baik. Nah, jadi SPJ inilah yang bisa membuat sebuah kegiatan itu bisa aman dan bisa dilihat orang. Jadi bagi peserta sosialisasi pembuatan SPJ hari ini, maka didengar baik-baik apa yang disampaikan oleh Ibu Novi, bahwa kunci kesuksesan dalam mengelola keuangan itu adalah SPJ-nya. Jadi SPJ itu harus benar-benar realistis dan tidak dibuat-buat atau direkayasa, bahkan ditandatangani sendiri. Nah, ini tidak boleh. Jadi jangan ada kita berpikir untuk membuat SPJ kita tanda tangani sendiri atau dipalsukan. Nah, jadi benar-benar harus itu dilaksanakan sesuai dengan RKA dan memang benar-benar itu bisa dipertanggungjawabkan. Dan ketika orang yang menanya nanti terhadap tanda tangan yang sudah ditandatanganinya, itu benar-benar ditandatangani dia dan tidak ada pemalsuan. Nah, itulah maka
Oleh sebab itu, sosialisasi ini sangat penting dilaksanakan sehingga semua paham bahwa SPJ itu benar-benar dilaksanakan sebaik mungkin dan serapi mungkin, tertata dan tidak tumpang tindih. Jadi jangan nanti SPJ ini dikerjai, SPJ ini dipending, akhirnya nanti begitu kita pingin tahu sebenarnya berapa realisasi kita, kita jadi mumet sendiri gitu. Berapa sih yang sudah dialokasikan dan dana tersedia, ini kita bingung kalau SPJ-nya carut marut. Jadi oleh sebab itu harus benar-benar tertata dan terlaksana dengan baik. Saya rasa itu saja dari saya. Terima kasih Ibu Novi yang sudah hadir pada acara ini dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara sosialisasi pembuatan SPJ secara resmi saya buka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas arahan dan bimbingan dari Bapak Kepala Dinas. Selanjutnya kita langsung melakukan pelatihan pembuatan SPJ yang langsung dibimbing oleh, maaf, mungkin sebelumnya saya ingin memberikan waktu kepada Bapak Sekretaris untuk memberikan sedikit arahan. Kepada Bapak Sekretaris Bapak Zulkarnain, kami persilakan Pak. Baik, terima kasih. Saya pikir ya saya menghadiri aja Pak Irfan Dhani ya. Tadi Pak Garis sudah menyampaikan semuanya, tapi mungkin sedikit yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kadinas Kominfo Kabupaten Batubara, dan saya lihat juga ada Ibu Bendahara, Ibu Jani. Terus yang saya hormati Ibu narasumber Irban, Ibu Novi tadi kalau nggak saya salah dengar, dan partisipan yang lain, rekan-rekan staf Dinas Kominfo yang ikut berhadir pada hari ini dalam rangka sosialisasi aktualisasi SPJ ya yang dibawa oleh Irfan Dhani. Tapi prinsipnya kita SPJ ini begitu sangat penting sebagai bukti, sebagai pertanggungjawaban untuk melaksanakan anggaran yang diamanatkan kepada kita semua. Nah, untuk tersebut baiknya kita harus berjalan kepada regulasi yang ada. Proses pembayaran, pencairan, dan pertanggungjawaban dan yang terlibat untuk penandatanganan di setiap kwitansi dan SPJ. Itu baiknya melalui ini juga harus disampaikan yang benar supaya kawan-kawan yang lain juga paham. Saya begitu berarti sosialisasi hari ini mungkin dengan adanya sosialisasi yang dibawa Irfan ini bisa terimplementasikan di Dinas Kominfo khususnya, juga bisa nanti sebagai inisiatif bahwa rekan-rekan yang lain juga harus mendiskusikan hal yang sama di kantor, di OPD, di dinas. Karena Pak narasumber juga berhadir mungkin melalui narasumber ya, Ibu Irban melalui OPD Inspektorat. Ya, kami sarankan, kami usul baiknya mengundang kami pegawai-pegawai yang terlibat dalam hal pertanggungjawaban lebih memahami tentang pertanggungjawaban untuk melaksanakan anggaran yang ada. Saya pikir itu aja, karena ini waktu mau masuk zuhur, saya izin permisi, mungkin tidak bisa mengikuti sampai selesai, dan saya mau zuhur dulu, nanti kalau apalagi saya ingin bergabung lagi.
Demikian saja, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Sekretaris Bapak Zulkarnain SMSI. Selanjutnya acara yang kita tunggu-tunggu yaitu pelatihan pembuatan SPJ yang benar oleh Ibu Nopita Saragi SEAK. Kepada Ibu kami persilakan. Sini aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Kominfo, Bapak Sekretaris Kominfo, teman-teman yang hadir pada session Zoom meeting siang hari ini. Sebelum kita memulai acara, kita mengucapkan puja dan puji. Alhamdulillah, syukurillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang memberikan begitu banyak kelimpahan rahmat dan nikmat dan barokahnya kepada kita semua, hingga kita bisa melaksanakan sosialisasi pembuatan SPJ pada hari ini. Mungkin kalau kata SPJ itu bukanlah sesuatu hal yang baru, bukan sesuatu hal yang tidak pernah kita dengar. Bahkan yang namanya SPJ itu adalah sesuatu yang rutinitas kita lakukan di dalam kegiatan kita. Kenapa? Karena bukti dari kegiatan itu terlaksana adalah SPJ. Bukti bahwa kegiatan itu benar-benar kita laksanakan adalah SPJ. Jadi SPJ itu bukanlah sesuatu yang baru bagi kita. Bahkan kita pun telah melakukannya, melaksanakannya, terutama bagi pejabat pelaksana teknis administrasi atau yang biasa kita singkat itu namanya PPTK yang kita biasa sebut. PPTK, PPK itu biasa melaksanakan yang namanya pembuatan SPJ. Kenapa sih SPJ itu harus dibuat? Kenapa sih SPJ itu wajib kita lakukan? Ada dasar hukumnya. Ada beberapa dasar hukum untuk melaksanakan pembuatan SPJ, penyusunan SPJ dengan dokumen-dokumen pendukungnya. Yang terbaru mungkin adalah Permendagri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Kemudian Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sebenarnya SPJ itu tidaklah sulit jika memang kita benar-benar melaksanakannya sesuai dengan aturannya. Ada dokumen-dokumen peraturan yang mendukungnya. Salah satunya adalah SBU yang diterbitkan melalui Perkada. Jadi kegiatan di dalam SPJ itu untuk anggaran biaya yang dikeluarkan harus melalui sesuai dengan SBU-nya. Kemudian tertera di DPA dan RKA UPD. Jadi SPJ yang tidak tertera di dalam kegiatan yang tidak tertera di dalam DPA ataupun RKA nggak mungkin ada SPJ-nya. Kan gitu. Jadi pada prinsipnya SPJ itu merupakan wujud dari tanggung jawab kita untuk membuat transparansi dari sistem birokrasi pemerintah. Merupakan pertanggungjawaban dari OPD itu dalam pelaksanaan kegiatannya. Jadi buktinya kita bertanggung jawab akan kegiatan itu terlaksana adalah SPJ. SPJ itu untuk siapa aja sih? Untuk belanja apa aja sih? Semua belanja yang ada di DPA wajib dibuat SPJ-nya. Di sini saya jelaskan ada beberapa klasifikasi belanja. Belanja di dalam DPA itu terdiri dari ada belanja operasi, belanja modal, belanja transfer, dan belanja tak terduga. Belanja operasi itu apa aja?
Belanja operasi itu ada yang namanya belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bantuan sosial, belanja hibah, belanja subsidi. Kalau belanja modal itu apa? Belanja modal itu biasanya pengadaan aset tetap. Apa itu? Tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jembatan, irigasi, ataupun aset tetap lainnya. Nah, kalau belanja tak terduga itu apa? Belanja tak terduga pun terbagi dua. Belanja tak terduga bencana alam, belanja tak terduga non bencana alam. Belanja transfer itu apa? Belanja transfer itu belanja bantuan keuangan untuk ditransfer ke desa. Di sini saya membuat alur verifikasi SPJ pengeluaran. Gimana sih alurnya? Gimana sih alur verifikasi belanja semuanya? Gimana sih kalau kita mau mengajukan SPJ ke bendahara pengeluaran? Nah, di sini saya jelaskan alur verifikasi SPJ pengeluarannya. Jadi, pejabat pelaksana teknik administrasi menyiapkan dokumen-dokumen pendukung SPJ-nya. Kemudian, dokumen-dokumen itu disusun rapi, bukan berantakan. Disusun rapi, dibuat teratur, kemudian diletakkan dalam map, diserahkan kepada bendahara pengeluaran. Bendahara pengeluaran menyerahkan kepada verifikator. Untuk apa? Untuk dicek, untuk diverifikasi kesesuaiannya, kelengkapannya. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan DPA-nya, sesuai dengan RKA-nya. Kemudian sesuai dengan apa lagi? Sesuai dengan SBU-nya. Misalnya nih perjalanan dinas, hotel, biaya hotel lebih tinggi dari yang di SBU-nya, tentu tidak sesuai. Kemudian belanja alat tulis kantornya, pengadaan ATK, nggak sesuai dengan SBU-nya. Berarti dikembalikan lagi. Dokumen SPJ yang tidak sesuai ataupun tidak lengkap akan dikembalikan kembali. Kepada siapa? Pejabat pelaksana teknis administrasi tersebut. Untuk dilengkapin berapa lama? Tidak kurang dari 2 hari. Nggak boleh lama-lama. Nggak boleh lama-lama kita mengambil panjar. Panjar itu paling lama 10 hari harus ada SPJ-nya. Nggak boleh panjar tuh sampai 3 bulan, 4 bulan, baru dikasih SPJ-nya, enggak. Panjar paling lama 10 hari harus sudah ada SPJ-nya. Semua, oh enggak, sesuai panjarnya. Panjarnya 50%, otomatis SPJ-nya 50% yang diserahkan kepada bendahara. Kemudian kalau dokumen itu sudah sesuai, kemana dokumen itu? Dokumen itu diserahkan oleh bendahara ke PPK, PPK SKPD. Di PPK diapain? PPK itu pun juga akan meriksa lagi, menyesuaikan lagi, melihat lagi, memverifikasi lagi, kemudian dia memberi persetujuan. Oke, ini layak untuk dibayar. Oke, ini layak, udah lengkap, udah pas, lakukan pembayaran. Memarap SPP yang telah diterbitkan. Kemudian bendahara ngapain? Setelah dokumen itu dilengkapi sudah disetujui oleh PPK. Bendahara melakukan pengecekan ulang lagi dan melakukan pembayaran. Pembayarannya apa? Tunggu. Dia langsung bendahara ke PA atau ke PPSPM namanya ya. Pejabat penandatanganan surat perintah pembayaran. Kalau kita bilangnya PA, pengguna anggaran. Jadi
dokumen SPJ yang setelah lengkap diserahkan oleh bendahara ke PA. Untuk apa? Untuk diperiksa lagi di kartu kendalinya. Jadi PA itu punya kartu kendali. Nah, dokumen yang telah diserahkan diperiksa kembali oleh PA. Jadi dokumen SPJ ini banyak verifikasinya, banyak pemeriksaannya. Jadi kalau sampai salah, tentu kecil kemungkinan, hanya sekian persen. Karena terlalu banyak, karena kita sudah melakukan verifikasi bertahap. Mulai dari verifikator, PPK, kemudian PA, semua memverifikasi. Nah, PA itu punya kartu kendali. Harus punya kartu kendali. Nah, ketika dokumen itu diverifikasi oleh PA kembali, dia akan melakukan persetujuan atau penolakan dari hasil verifikasi itu. Kalau sudah disetujuin, dokumen itu akan dibawa kembali oleh bendahara untuk diterbitkan SPM dan SP2D-nya. Pembayarannya bisa melalui non-tunai atau tunai. Kalau non-tunai, kita akan mentransfer pembayaran tersebut melalui bank, nomor rekening dari pihak ketiga atau penerimanya. Setelah itu apalagi SPJ ini diapain? Udah dibayar, SPJ ini diapain? Udah dibiarkan? Oh enggak. SPJ itu akan dicatat oleh operator keuangan pada aplikasi keuangan. Setelah itu, setelah dicatat diapain? Di filing. Enggak boleh dibiarkan. SPJ itu adalah nanti menjadi bukti kinerja kita dalam pemeriksaan audit internal, eksternal, auditor eksternal yaitu BPK ataupun BPKP. Kalau audit internal kita adalah inspektorat. Di sini saya menyampaikan beberapa contoh kelengkapan dokumen SPJ. Contohnya ada SPJ gaji dan tunjangan. Apa aja sih SPJ-nya? Ada daftar gajinya, ada nama pegawainya, ada daftar tunjangannya. Nah, untuk yang CPNS nanti ini pun ketika sertifikat prajabatan menjadi salah satu dokumen. Dokumen untuk apa? Dokumen untuk 100%. Sertifikat prajabatan ini menjadi salah satu dokumen bahwa dia telah 100%. Ini merupakan salah satu dokumen SPJ-nya. Kemudian yang paling di sini ada saya tampilkan beberapa SPJ. Ada SPJ honorarium, SPJ tenaga honorer, ada SPJ gaji. Mungkin nanti bisa dipelajarin atau dilihat untuk dilaksanakan, bukan cuma dilihat-lihat doang ya kan. Yang paling sering kita laksanakan adalah SPJ perjalanan dinas. Kok bisa ya temuan BPK perjalanan dinas double? Sering. Kok bisa ya SPJ perjalanan dinasnya itu pengembalian? Pengembaliannya bukan hanya double lebih bayar. Kok bisa lebih bayar SPJ perjalanan dinas? Ini yang sesimpel mungkin ya, yang kita lakukan. Nggak mungkin ya ada ASN yang nggak pernah perjalanan dinas walaupun cuma perjalanan dinas dalam daerah, dalam kota. Kecuali ASN-nya nggak pernah masuk, tentu nggak dikasih dong yang namanya SPPD dalam daerah. Nah, ini yang sangat simpel SPJ, tapi sering menjadi temuan BPK. SPPD dalam daerah, SPPD luar daerah. Apa aja sih SPJ dalam SPJ untuk perjalanan dinas? Yang pertama adalah kita lihat SBU-nya. SBU, standar biaya kita untuk melakukan perjalanan dinas itu. SBU-nya. Setelah itu apa? Surat undangan kalau ada, jika ada. Kadang kan kita perjalanan dinas itu bukan hanya berdasarkan undangan, tapi ada yang koordinasi, mendadak kita harus koordinasi nih ke
BPK atau koordinasi nih kalau inspektorat tuh BPKP atau koordinasi nih kalau ke Kominfo mungkin ke provinsi. Ya kan tiba-tiba ada mendadak, oh SPPD dulu kita ini. Nah kalau Kominfo ini banyak SPPD dalam daerahnya. Meliput kegiatan bupati wajib SPPD-nya di Kominfo banyak ya. Ada. SPPD dalam daerah itu kalau untuk meliput tentu nggak ada undangannya. Jadi wajib pakai undangan, ya kalau ada undangan kita pakai. Tapi kalau nggak ada undangan ya nggak apa-apa. Nah yang terpenting kembali kemudian adalah SPT-nya, surat perintah tugasnya. Surat perintah tugas itu ditandatangani kepala OPD. Kalau kepala OPD-nya nggak ada, kepala OPD-nya ada lagi tugas mendadak nggak ada di tempat, gimana? Ada sekretaris atas nama. Bisa SPT. SPT itu wajib. Lebih wajib SPT daripada SPD. Dasar kita melaksanakan tugas itu SPT. Kemudian SPD-nya, surat perjalanan dinasnya, kadang nggak ditandatanganin di tempat yang kita tuju. Bisa nggak? Ya nggak bisa. Bisa nggak ya nanda tanganin SPD-nya itu nanti ya staf. Kita ini misalnya pergi ini ke daerah mana gitu atau ke OPD mana. Nah yang menandatanganin itu staf, ya nggak bisa. Yang menandatangani SPD itu harus yang punya jabatan minimal Kasubag Umum. Kalau di Kota Madya Medan yang menandatanganin SPDI itu semuanya adalah Kasubag Umum. Kita nih datang nih Kominfo datang ke Kota Madya Medan, misalnya ke BKAD Kota Madya Medan. Nah yang menandatangani SPD itu Kasubag Umumnya. Bukan stafnya, tapi Kasubag Umumnya. Kemudian SPJ mana lagi yang perlu? Ada rincian perjalanan dinasnya. Rinciannya itu tadi, ada berapa hotelnya, berdasarkan SBU-nya. Jangan lebih, hotelnya SBU eselon 4 530, diambil hotelnya yang harganya 800, ya nggak bisa. Bisa nggak? Kita nih 2 orang, kita mau ngambil hotelnya yang harga 800.000. Tapi atas nama 1 orang, ya nggak bisa. Hotel juga sekarang sudah sangat wanti-wanti untuk bil penginapan. Kenapa? Ada beberapa hotel di Indonesia ini yang menjadi blacklist dari BPK. BPK akan langsung bertanya kepada hotel tersebut, langsung konfirmasi apakah benar nama si X menginap pada tanggal sekian, berapa hari, berapa malam, benarkah harganya per kamar sekian, benarkah tidak pernah mengeluarkan bill atas nama si X, sehingga itulah yang selalu menjadi temuan. Penginapannya markup, penginapannya bodong, penginapannya nggak benar. Kalau memang kita tidak menginap, misalnya ke Medan 2 hari atau 3 hari, kita benar-benar tidak menginap, jangan coba-coba untuk melakukan pembelian bil kosong. Karena BPK selalu tahu, akan selalu konfirmasi kepada hotel tersebut. Ini banyak terjadi atas temuan BPK, bil penginapan yang di markup. Bilnya itu bohong istilahnya, nggak benar. Jadi kayak mana kita benar-benar, misalnya kita nginap di rumah saudara atau di rumah pribadi di Medan, 30% kan bisa ada aturannya. Ada aturannya. Jangan coba-coba sekali lagi, ini tahun lalu masih menjadi temuan BPK tentang bil penginapan.
Kemudian apalagi temuan dari perjalanan dinas ini? Tiket. Dibikin tiket taksi dari Batubara ke bandara itu sampai 150.000 dengan merek taksi X. Ketika dikonfirmasi ke taksi tersebut oleh BPK, enggak, kalau bandara cuma 120. Jangan pernah coba-coba. Kejadian-kejadian di mana? Di Batubara. Kejadian di Batubara seperti itu. Taksi. Kami taksi ke Parapat dengan kendaraan transportasi X. Sekian. Dikonfirmasi. Enggak pas. Jangan coba-coba. Di SBU-nya bisa kok. One way sekali perjalanan itu 110.000 misalnya. Misalnya 110.000 di SBU. Kita bikin 110.000. Kita pakai bil taksi. Nah disulis di situ di taksi itu 110.000. Ketika dikonfirmasi ke armada tersebut, ternyata enggak sampai 110.000. Hanya 70.000. Kejadian-kejadian. Pernah pengembalian? Pernah. Beberapa banyak OPD-nya, banyak sekali OPD yang seperti itu. Salahnya di mana? Mungkin salahnya adalah melihat paling besar itu maksimal 110.000 loh Bu di SBU-nya, itu batas maksimalnya. Teman, batas maksimalnya. Bukan langsung kita taruh 110.000. Misalnya dari Medan ke bandara, dari Batubara ke bandara, batas maksimal di SBU itu 150, kita bikin 150, itu batas maksimal. Bukan berarti kita harus buat 150.000. Ini kan SPPD biasa-biasa aja, nggak diperiksa. Jangan salah. Dari yang kecil jadi yang besar. Temuan SPPD bisa sampai puluhan juta satu OPD. Wow, luar biasa. Kok bisa ada double hari? Nah, bendahara tidak melakukan kartu kendali. Jangan bendahara aja lah yang bikin kartu kendali. Loh, sopo yang bayar? Yang bayar itu siapa? Bendahara kan? Otomatis bendahara harus punya kartu kendali. Verifikator harus punya kartu kendali. Bendahara pembantu harus punya kartu kendali. Bidang juga harus punya kartu kendali. Karena itu untuk SPPD nomor itu hanya satu dari Kasubag Umum. Agar apa? Kasubag Umum punya kartu kendalinya, tidak bertimpa. Nanti Kasubag Umum akan bilang, kamu udah pernah loh, udah ada loh SPJ kamu, ini ada SPT kamu tanggal sekian, kamu nggak bisa SPT lagi. Jadi ini penting. Oke, pas pembayaran. Yang double nggak boleh dibayar. Tanggal yang sama nggak boleh dibayar. Karena itu harus punya kartu kendali. Gimana buat kartu kendalinya? Datang ke inspektorat, bisa kita bantu bikin kartu kendalinya. Kita akan bantu bagaimana OPD membuat kartu kendalinya. Setiap apa pakai kartu kendali? Setiap pengeluaran, bukan hanya SPPD pakai kartu kendali. Bendahara itu banyak kartu kendalinya. Itulah yang namanya kertas kerja. Jadi siapapun yang minta data, pasti bendaharanya nggak pusing lagi. Datang nanti BPK, minta dulu rekapan perjalanan dinas. Langsung bisa. Ini perjalanan dinas dalam daerah, ini perjalanan dinas luar daerah, ini luar daerah, ini luar daerah dalam provinsi, ini luar daerah, luar provinsi. Ada, cepat. Kenapa? Karena punya kartu kendali. SPJ, jika kita punya kartu kendali, SPJ itu nggak salah.
Kemudian yang sering kita lakukan adalah selain bil, tiket, laporan perjalanan dinasnya. Udahlah laporan perjalanan dinasnya biasa aja lah, bahwa kita udah selesai melaksanakan ini, udah tanda tangan. Oh enggak kayak gitu. Apa yang kalian temukan pada saat perjalanan dinas itu? Dokumentasinya ada. Enggak sempat dokumentasi. Setidaknya kalau tidak sempat dokumentasi, hasil kegiatan SPPD itu dituangkan di dalam laporan. Yang menandatangani siapa? Pelaksananya. Ada 5 orang, 5 menandatanganinya. Bukan cuma 1. Tiket pesawat. Hati-hati, kelebihan bayar tiket pesawat jika tidak memesan pada maskapai yang memang terdaftar. Jangan coba-coba. Langsung auditor eksternal BPK akan konfirmasi. Misalnya kita pakai tiket itu Garuda, mereka akan konfirmasi ke Garuda. Ke Lion, mereka akan konfirmasi ke Lion. Pernah kejadian? Pernah. Konfirmasi ke Garuda, lebih bayar. Gimana dengan kwitansi sewa kendaraan? Kadang kita tidak punya kendaraan dinas. Kita perjalanan dinas, tapi nggak punya kendaraan dinas. Sewa kendaraan bisa. Apa buktinya nanti? Kwitansinya. Jelas kwitansinya terstempel oleh penyewa. Stempel penyewa, bukan stempel OPD. Kemudian yang lebih sering kali kita lakukan, yang sering salah SPJ-nya itu apa? Contohnya ATK. ATK kita bisa kok, kita cuma beli ATK itu di toko. Udah itu aja, struknya itu aja. Bisa itu struknya? Bisa. Tapi jelas. Selain struk apalagi kita bikin? Dokumentasi barangnya. Setiap pembelian barang harus ada dokumentasinya. Kemudian kita mau belanja makan minum di warung. Nah, kejadian juga nih SPJ makan minum. Sering kejadian lebih bayar. SPJ apa aja sih yang sering kelebihan bayar? Banyak. Kenapa bisa kelebihan bayar? Kenapa nggak bisa lengkap? Karena nggak ngikutin aturannya. Kalau makan minum udah cukuplah itu dari kwitansi dari warung. Oh nggak bisa cuma itu. Ini mendadak, boleh mendadak, tapi administrasi tetap jalan dong. Kita harus tetap buat namanya pesanan, permintaan barang. Kalau mau kita makan minum rapat, tentu ada undangannya. Ada dokumentasi rapatnya, ada jadwal kegiatan rapatnya, ada notulen rapatnya, ada hasil rapatnya apa keputusannya. Bukan cuma kwitansi dari warung, enggak. Wajib harus ada permintaan barang kita walaupun cuma kantin kantor harus ada. Harus ada lengkap semuanya. Ini saya ada tampilkan beberapa dokumen SPJ. Mungkin nanti bisa dibaca oleh teman-teman semuanya. Jika ada nanti yang kurang jelas, ini waktunya sangat-sangat singkat karena kebetulan saya juga ada kegiatan yang ini tidak mungkin bisa saya tinggalkan, ada pemeriksaan dengan desa. Mungkin kita langsung ke SPJ yang pengadaannya di bawah 50 juta. Beda enggak ya? Beda enggak SPJ-nya? Ya beda. 50 juta dengan yang cuma 1 juta ya beda. Di sini SPJ saya tampilkan kurang dari 50 juta. Harus ada form permintaannya. Penting nggak KKA itu? Wajib nggak? Ya ada dong KAK. KAK itu tentang apa?
KKK itu tentang bagaimana kegiatan itu akan kita laksanakan. Program kegiatannya apa, tanggal berapa, jam berapa. Itu KAK itu. Ada berita acara pembayarannya, faktur barangnya. Perlu enggak BAST-nya? Ya perlu. Perlu. BAPP? Ya penting. Kenapa? Kita kan harus lihat barang yang kita beli. Kita lihat pas enggak, bagus enggak, cocok enggak sesuai dengan klasifikasinya. Ini ada fotokopi NPWP. Gimana? NPWP rekanan enggak ada. Bisa enggak? Ya bisa. Tapi pada saat pengisiannya nanti NPWP-nya 000. Jangan dikosongkan, jangan kosong, tapi 00 angkanya. Kan ada nomor NPWP pada saat pengisian SSP. Kita bikin 000. PPN yang terbaru 11%, jangan lupa. Ini berapa OPD ketika kami lakukan pemeriksaan di bulan 6 kemarin masih 10%. Untuk PPN-nya. Padahal peraturan perpajakan per April itu 11%. Kurang bayar, ya kurang. Gimana caranya? Ya bayarkan kekurangannya. Nah, kalau yang SPJ-nya di atas 50 juta, ya beda lagi. Lebih lengkap lagi. Ini saya tampilkan SPJ lebih dari 50 juta. Bedanya di mana? Kalau yang di bawah 50 juta nggak ada kartu pengawasan data kontrak, nggak ada nomor register kontraknya. Nah kalau di atas 50 juta wajib pakai kontrak. Apapun ceritanya pakai kontrak. Beda nggak surat pesanan sama SPK? Sama. Tapi kita buatnya SPK aja boleh. Kalau surat pesanan lebih lengkap SPK daripada surat pesanan. Mungkin hanya itu beberapa yang bisa saya sampaikan. Di sini juga ada saya tampilkan SPJ untuk kita misalnya melakukan kegiatan full board hotel. Nah, jangan ada nanti pada saat melakukan full board, nggak ada from list kamar hotelnya, nggak ada daftar tanda terima kunci hotelnya. Nah, ini yang sering temuan. Ditanya sama pemeriksa, kan full board? Iya, mana daftar penerima kunci hotelnya? Oh, ini Bu, ini Pak pesertanya. Yang kita tanya daftar penerima yang menginap di hotelnya, yang karena full board. Gak bisa. Itu harus ada. From list kamar hotelnya harus ada dari hotelnya. Jadi disesuaikan, bener enggak? Misalnya kita ada deluxe, ada superior. Itu dari hotel harus ada. Oh, kita udah ditunjukkan, tapi cuma ditunjukkan. Ya nggak bisa, harus kita minta resmi dari pihak hotel. Dan satu lagi yang penting adalah pajaknya. Jangan sampai kita lupa bayar pajak. Kemudian apalagi dokumentasinya. Karena waktu kita yang sangat-sangat singkat, mungkin ada beberapa penjelasan yang kurang lengkap, kurang rinci, kurang luas. Tapi kita harus akhiri sosialisasi ini. Jika ada yang kurang jelas, saya mohon maaf. Nanti bisa kita lebih jelaskan lagi, datang ke inspektorat. Bisa lebih jelas lagi, boleh. Nanti lain waktu kita datang lagi, bertemu lagi, sharing lagi, berbagi lagi. Kita di sini istilahnya karena sama-sama OPD, kita sharing aja namanya. Kita saling berbagi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
Terima kasih atas arahan dari Ibu Irban 4, Ibu Novita Saragi. Selanjutnya kita ke sesi tanya jawab. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Oh ya, Ibu Bendahara mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Jani Sapitri, Bendahara Dinas Kominfo Kabupaten Batubara. Yang saya tanyakan kepada Ibu narasumber, kami ada kegiatan Bu. Kegiatan itu baru sekali ini kami akan laksanakan di Kominfo. Jadi bentuknya hibah gitu. Jadi yang Jani pertanyakan di sini, gimana cara peng-SPJ-annya yang lebih tepatnya lah gitu kan Bu. Karena kan kita nggak pernah melaksanakan kegiatan itu. Terus pengambilan dananya berbentuk yang kayak mana, TUK, LSK atau yang bagaimana gitu aja Bu. Baik, saya akan coba menjawab. Jika nanti jawabannya kurang memuaskan, nanti di belakang layar akan saya puaskan ya. Kalau hibah itu tentu ada kriterianya. Di Permendagri 77 ada itu kriteria untuk kita melakukan belanja hibah. Hibah harus ada tujuannya. Kemudian hibah hendak kemana? Gak langsung tiba-tiba hibah itu kita kasih ke orang yang gak kita kenal. Kita kasih ke yang enggak. Hibah itu tentu sudah ada verifikasi datanya. Apakah data itu sudah diverifikasi? Nah, jika sudah diverifikasi, data verifikasi itu merupakan salah satu SPJ-nya. Itu merupakan salah satu dokumen SPJ-nya. Kemudian untuk hibah itu kepada organisasi, nggak bisa ke individu. Organisasinya terdaftar tidak, berbadan hukum tidak. Kalau organisasi abal-abal nggak boleh. Organisasi dadakan nggak bisa. Jadi ada aturannya. Nanti dokumen untuk hibah salah satunya tadi adalah nama penerima hibah. Kemudian apa yang dihibahkan? Barangkah? Uangkah? Kalau barang harus ada tanda terimanya. Itu merupakan salah satu bentuk SPJ-nya. Kalau uang tentu ditransfer non tunai. TNT atau tunai? Kita pertanyakan. Biasanya kalau hibah itu TNT. Ada nomor rekeningnya, berarti ada bukti transfernya. Ada nomor rekeningnya. Itu merupakan salah satu fotokopi rekening korannya. Fotokopi buku rekeningnya. Itu salah satu SPJ-nya. Kemudian apalagi buat rekapannya. Tanda terima kepada organisasi itu bahwa mereka telah menerima hibah. Selalu itu apa? Kwitansi pembayarannya. Nah, itu tadi untuk SPJ hibah. Jadi jangan hibah itu gujuk-gujuk ada, gujuk-gujuk ini enggak. Hibah itu sudah terencana. Enggak ada hibah yang mendadak. Enggak ada hibah yang tiba-tiba. Hibah itu terencana. Dan dia berbadan hukum. Tidak bisa yang abal-abal. Harus ada. Nah, salah satu SPJ-nya adalah membuktikan bahwa organisasi itu berbadan hukum. Proposalnya itu harus ditampilkan di dalamnya adalah bahwa dia sudah terdaftar. Hibahnya. Itu kalau hibah. Hibah itu adalah pemberian kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah yang berbadan hukum. Kok bisa tahu dia berbadan hukum? Nah, proposal yang dimasukkan ke kita, di situ ada tertulis, ada disampaikan, ada dilampirkan oleh organisasi itu bahwa memang dia
sudah terdaftar. Jadi resmi. Hibah itu resmi. Misalnya kita mau ke instansi vertikal kita. Siapa itu instansi vertikal kita? Ada APH. Itu instansi vertikal kita. Bisa kita kasih ke mereka hibah? Bisa. Terdaftarkan pemerintahan juga mereka. Resmi. Dan itu terencana. Mungkin hanya itu yang bisa saya jawab. Mudah-mudahan jawabannya memuaskan dari kepada Ibu Bendahara. Terima kasih. Dikarenakan Ibu narasumber kita ada kesibukan yang lain, saya rasa acara pelatihan pembuatan SPJ yang benar pada hari ini kita akhiri sampai di sini. Sebelumnya kepada teman-teman untuk mengaktifkan kameranya sebentar. Izin saya screenshot sebentar teman-teman. Demikianlah cara kita siang ini. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih dan meminta maaf bila ada kesalahan-kesalahan kata. Dan akhirul kalam saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus ada